Kau tidak punya keluarga. Sejenak Samin menunduk. Tidak ada, Pak. Kalau kau mau, kau bisa bekerja di rumahku. Istriku punya perusahaan mebel di rumah. Kau bisa tinggal di sana dan menjadi anggota keluarga kami. Kau pernah dipekerjakan di bengkel pertukangan, bukan? Kau hanya perlu belajar sebentar. Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Samin merasa sejuta pedang terjulur langsung kepadanya, membuat alam kesadarannya terkuak. Digoyang-goyangnya kepalanya yang terasa sangat berat. Matanya pedih dan hampir tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi kemudian ia mulai dapat mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia terbaring di sebuah bangku tidur beton di dalam sel berukuran 1,5 kali 2 meter. Ia telah dipindahkan ke sel lain. Kesadaran itu membuat Samin bangun dengan cepat. Seorang sipir yang berjaga di luar selnya pergi begitu melihat Samin bangun. Berhasilkah mereka? Samin sibuk bertanya-tanya dalam hati. Ia sudah pingsan ketika Bardi dan kawan-kawannya pergi. Ia tak melihat bagaimana Bardi menerobos jendela dan hilang di balik tembok. Beberapa saat kemudian, penjaga sel kembali bersama seorang petugas lain yang membawa kunci sel. Pintu dibuka, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menggiring Samin keluar. Samin melangkah dengan cemas dan berdebar-debar. Pagi masih gelap. Jadi, belum lama jarak Bardi dan kedua kawannya cabut. Di halaman penjara yang luas, Samin melihat apel massal diberlakukan kepada segenap napi. Kira-kira 15 penjaga bersenapan mengawasi dengan kebengisan melebihi biasanya. Samin segera mengerti. Penjaga sudah mengetahui pelarian Bardi dan kawan-kawannya. Kini dilakukan penggeledahan besar-besaran kepada segenap penghuni penjara. Samin dibawa ke kantor kepala penjara. Kepala penjara, seorang lelaki jangkung kurus dengan rambut keperakan, menyuruh Samin duduk di depannya. Siapa namamu? Kepala penjara berkata dengan tenang. Samin, Pak. Samin ikut tenang melihat ketenangan kepala penjara. Kau tinggal satu sel dengan napi yang melarikan diri? Ya, Pak. Kenapa kau tidak ikut lari? Sejenak Samin ragu-ragu, lalu menjawab perlahan. Saya tidak ingin menjadi buron, Pak. Sekeluar dari sini, saya ingin hidup baik-baik dan damai. Mereka memukulmu karena kau tidak mau ikut lari. Ya, Pak. Kau pasti tahu rencana mereka untuk melarikan diri. Ya, Pak. Akhirnya, ia memilih kejujuran. Kenapa tidak lapor pada sipir? Saya tidak mau mengkhianati kawan-kawan saya. Mereka tidak akan segan membunuh saya kalau saya melakukan itu.
Dan saya kira mengawasi napi adalah tugas sipir, bukan tugas saya. Kepala penjara mengangkat kepalanya dengan tercengang mendengar jawaban Samin. Sejenak ditatapnya napi yang menundukkan muka di hadapannya dengan cermat. Selmu harus diperbaiki. Karena itu kau dipindahkan ke sel lain. Sendiri. Kuharap sampai seterusnya kau tetap menunjukkan tingkah laku yang baik. Itu akan membuat masa hukumanmu dikurangi. Ya Pak. Dan kalau boleh, untuk seterusnya saya minta diberi sel sendiri saja. Kenapa? Kan lebih senang kalau ada kawan ngobrol. Samin menunduk. Kepala penjara tidak bertanya lebih jauh. Diisyaratkannya kepada seluruh penjaga yang masih menunggu agar membawa Samin kembali ke selnya. Baik, aku sudah cukup mendengar keteranganmu. Kembali ke sel. Samin berdiri, lalu dengan kedua penjaga di kanan kirinya, ia berjalan kembali ke sel. Dari percakapan kedua penjaga yang mengawalnya, Samin tahu bagaimana pelarian itu terjadi. Penjaga di pojok tembok tertidur lelap ketika Bardi melemparkan besi pengaitnya ke dinding. Selanjutnya, mudah sekali bagi mereka untuk memanjat tembok lewat tali yang sudah diberi simpul-simpul sebagai pegangan. Sementara itu, di pojok pasar Dargo telah menunggu sebuah bemo untuk mengangkut mereka secepatnya keluar kota. Samin menghela napas, lega dan lapang. Setahun sesudah pelarian Bardi dan kawan-kawannya, Samin mendapat tugas baru, membersihkan perkantoran. Sebelum itu ia dipekerjakan di bengkel pertukangan. Pekerjaan di bengkel berat, berlangsung dari jam 8 sampai jam 4 sore. Pengawasan juga cukup ketat. Tidak sembarang orang bisa mendapat tugas membersihkan perkantoran. Hanya napi yang menunjukkan tingkah laku baik, bisa dipercaya dan dianggap tidak berbahaya. Sebab selain pekerjaannya ringan, ruang geraknya juga lebih bebas. Kepala penjara yang menaruh perhatian kepada Samin sejak pelarian Bardi dulu, menyerahkan tugas itu dengan senang hati kepadanya. Orang yang digantikan Samin adalah bekas pemegang keuangan sebuah kantor kecil yang karena tak mampu menghidupi seorang istri dan 7 anak dengan gajinya yang minim, lalu memakai uang kantor yang menjadi tanggung jawabnya. Uang yang digelapkan tidak banyak, tapi toh ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Masa hukuman dijalaninya dengan tabah dan penuh kepasrahan. Aku justru lega setelah mendapat hukuman ini, sebab berarti aku tidak akan dihukum lagi di hadapan Tuhan kelak, katanya kepada Samin ketika suatu saat bertemu di antrean makan. Samin memang tak tahu benar tidaknya bahwa dosa karena mencuri akan hilang bila orang sudah menerima hukuman di penjara. Tapi ia senang melihat kepasrahan orang itu. Pada hari terakhir menjelang kebebasannya, orang itu kembali menemui Samin di saat antre mandi. Dengan wajah cerah, ia menceritakan rencananya untuk memulai kehidupan baru setelah keluar dari penjara. Ia akan membuka warung nasi. Istrinya yang akan memasak dan anak-anaknya akan membantu melayani pembeli. Ia akan menerima dengan pasrah apapun sikap orang terhadap dirinya karena terperosoknya ia ke penjara.
ia akan menunjukkan tingkah laku sebaik-baiknya dan jiwa sebersih-bersihnya. Sekarang orang itu sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat dan keluarganya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berhasil dengan baik, pikir Samin. Orang seperti itu sesungguhnya tak perlu dihukum, sebab ia sudah merasa terhukum oleh dirinya sendiri. Adakah hasil yang lebih baik dari lembaga pemasyarakatan selain membuat orang sadar akan kesalahannya dan menjadi lebih baik? Tetapi apa yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Orang keluar dari penjara justru menjadi semakin rusak, semakin jahat, dan semakin kejam. Penjara telah berubah fungsi menjadi lembaga balas dendam. Tugas lembaga pemasyarakatan sesungguhnya sama sekali tidak mudah. Membuat sadar manusia yang telah mengotori dunia dengan tangannya. Membuat bersih sebuah hati yang telah hitam hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berjiwa malaikat. Kalau lembaga pemasyarakatan dilaksanakan sesuai hakikat yang terkandung di dalam namanya, sesungguhnya ia akan menjadi lembaga yang lebih mulia dari masjid atau gereja. Sebab lembaga pemasyarakatan bukan saja membimbing orang yang dengan sukarela dan penuh kesadaran datang menyediakan diri, melainkan bahkan orang-orang yang masuk ke dalamnya dengan borgol dan todongan senapan. Keterbatasan ruang gerak membuat kegiatan Samin beralih ke dalam kepalanya. Tidak henti-hentinya ia berpikir dan mempertanyakan kembali pikirannya. Disadarinya, keikhlasan si pemegang uang dalam menerima bagian perjalanan hidupnya banyak berpengaruh terhadap dirinya. Mengapa ia pun tidak ikhlas menerima cobaan hidup melalui tangan Tang Jin? Tidak ikhlas melepaskan Mirah yang diambil oleh Sang Maha Hidup dari tangannya? Semakin bertambah hari, Samin semakin kehilangan nafsu membalas dendamnya kepada Tang Jin. Ia merasa balas dendam bukan lagi sesuatu yang akan membebaskan dirinya dari derita. Ia bahkan merasa nafsu membalas dendam itulah yang telah mencengkeram hatinya dan membuat ia menderita. Seiring dengan itu, ia pun tak lagi merasakan tuntutan batinnya untuk mencari Mirah. Orang hidup hanya sak dermo ngelampahi titah, tak berhak dan tak bisa lain. Pudarnya keinginan Samin untuk membalas dendam kepada Tang Jin dan mencari Mirah membuat keluar dari penjara menjadi tak penting baginya. Hidup dimanapun sama saja, tergantung bagaimana orang menyikapinya. Kehidupan di dalam penjara diterimanya sebagai bagian dari saat penantiannya yang harus dijalani dengan nerimo dan pasrah. Bukankah hidup di dunia hanya sekadar mampir ngombe? Hanya mampir atau singgah? Singgah itu tidak lama. Singgah itu bukan tujuan. Tujuannya ada di sana, di dalam sebuah kematian. Dunia ini maya, semu. Yang tidak semu adalah alam keabadian. 20 Maret 1979, Kantor Kepala Penjara Melaten. Laki-laki itu duduk di hadapan kepala penjara dengan tenang. Derita, kesedihan, dan akhirnya kepasrahan
meninggalkan guratan-guratan di wajahnya. Pada umur 36, ia kelihatan sempurna dan tuntas menjalani segala bentuk kehidupan. Ia mengenakan hem putih dan celana panjang biru tua. Sepasang sepatu hitam yang tidak baru lagi, tetapi masih cukup kuat untuk melindungi kaki dari kerikil dan debu, muncul dari ujung celana panjangnya. Semua pemberian kepala penjara. Kepala penjara kelihatan sudah lebih tua dari 7 tahun silam, memandangnya dengan senyum ramah. Nah, Samin, hari ini kau bebas. Kau bisa meninggalkan penjara ini dan menyongsong kembali masa depanmu, kata kepala penjara. Ya Pak, dulu saya kira 7 tahun adalah waktu yang tak terbayangkan. Ternyata semua berlalu dengan cepat. Samin menjawab dengan tenang. Apa yang akan kau lakukan sesudah ini? Saya belum tahu, Pak. Mungkin nanti sambil jalan, saya akan menemukan apa yang sebaiknya saya kerjakan. Kau tidak punya keluarga? Sejenak Samin menunduk. Tidak ada, Pak. Kalau kau mau, kau bisa bekerja di rumahku. Istriku punya perusahaan mebel di rumah. Kau bisa tinggal di sana dan menjadi anggota keluarga kami. Kau pernah dipekerjakan di bengkel pertukangan, bukan? Kau hanya perlu belajar sebentar. Terima kasih untuk semua kebaikan Bapak kepada saya. Tapi saya sudah bosan dengan kota ini. Dulu saya biasa bekerja sebagai tukang kebun atau penjaga toko. Kalau Bapak mempunyai kenalan atau saudara di kota lain yang bisa menjadi majikan saya, sudilah Bapak menolong saya bekerja di sana. Aku punya 2 orang saudara yang pasti akan mau menerimamu dengan baik. Seorang tinggal di Solo dan yang seorang lagi di Jogja. Mana yang kau sukai? Jogja sudah terlalu saya kenal, Pak. Lebih baik saya pergi ke Solo. Nah, yang tinggal di Solo adalah adik perempuanku. Suaminya sudah 3 tahun meninggal. Sekarang dia mempunyai usaha membuat kain batik dan baju jadi. Ia membutuhkan tenaga lelaki untuk mengantar dagangannya pada langganan-langganannya. Kau akan bisa banyak membantu di sana. Akan kubuatkan surat pengantar untukmu, supaya dia tidak ragu-ragu menerimamu di rumahnya. Kepala penjara mengambil sehelai kertas dari laci mejanya, menulis sepucuk surat pendek dengan cepat. Dimasukkannya surat itu ke dalam sebuah amplop, direkatkannya dan diberikannya kepada Samin. Kau punya simpanan uang? Samin menggeleng. Sewaktu dijemput polisi, segala milik saya masih tertinggal di rumah Tang Jin. Saya tidak ingin mengambilnya kembali. Kenapa? Barang-barang itu milikmu, bukan? Samin terdiam sejenak. Tidak ada gunanya menceritakan kepada kepala penjara apa yang sudah dilakukan Tang Jin kepadanya. Saya kira barang-barang itu sudah disingkirkan ketika saya dijatuhi hukuman. Tang Jin tentu tidak mau menyimpankan sesuatu untuk saya. Katanya memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Kepala penjara mengangguk-angguk.
Kalau begitu, terimalah ini. Sekedar biaya naik bis sampai ke Solo. Ini alamat adikku. Tidak sukar mencarinya. Dari terminal bis kau bisa jalan kaki atau naik becak. Sekali lagi, terima kasih untuk kebaikan hati Bapak. Mudah-mudahan saya tidak membuat Bapak kecewa atau malu. Kepala penjara berdiri dari kursinya dan mengulurkan tangan. Samin menyambut jabat tangan itu dan membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Lalu berbalik dan melangkah keluar dari kantor kepala penjara. Itu hari Kamis, saat kunjungan bagi para napi. Di ruang tunggu, bahkan di luar penjara, orang-orang, kebanyakan wanita, menunggu dengan masing-masing bawaan di tangannya, berupa bungkusan atau rantang. Samin menyalami penjaga yang sudah dikenalnya dengan baik. Si penjaga yang tahu hari itu adalah hari kebebasan Samin, tersenyum dan mengucapkan selamat jalan. Samin melangkah di antara wanita-wanita yang duduk menunggu maupun berdiri. Beberapa orang memandang kepadanya dengan mata sendu dan bertanya-tanya. Berapa lama lagi suami atau anak mereka akan mendapat kebebasan yang sama? Melangkahi gerbang penjara terasa seperti kelahiran baru bagi Samin. Sekalipun masa di dalam penjara dijalani Samin dengan tabah dan tenang, tetapi kesadaran akan kebebasan kembali dirinya secara utuh penuh meniupkan rasa ringan dan gembira. Dipandangnya dengan rasa rindu segala sesuatu yang tampak di sekelilingnya yang telah 7 tahun lenyap dari pandangan matanya. Ini Jalan Dr. Cipto. Itu rumah sakit Panti Wiloso. Dan di sana Pasar Dargo. Masih seperti dulu. Hanya jalan-jalan bertambah ramai dan sibuk. Bemo yang dulu banyak berkeliaran di situ sudah diganti dengan call station. Kehidupan selama 7 tahun memang terasa berhenti di dalam penjara. Tetapi di luar batas 4 dinding tebal itu, kehidupan berputar dengan amat cepat. Samin melangkahkan kaki menyusuri Jalan Patimura. Di perempatan Jalan Mataram, ia menyambung langkahnya ke Jalan Haji Agus Salim. Dan sampailah ia di Jalan Pekojan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.